Tapi karena terjadi perburuan liar, itu yang menyebabkan salah satu faktor utama yang menyebabkan kenapa spesies ini langka. Dan sekarang kalau hasil penelitian kami selama 3 tahun 2010, 2012 dan 2015 udah tidak dijumpai lagi di habitat alaminya, sehingga karena habitat itu bisa dikatakan spesies Pseudodynamic ini sudah punah di alam, jadi extinct in the wild. KDTK Olson Bay merupakan salah satu KDTK yang dikelola oleh Balai Litbang LHK Kupang, mempunyai misi sebagai model dan rujukan pengelolaan ekosistem hutan semi arid yang unggul melalui implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing. KDTK Litbang Kehutanan Olson Bay ditetapkan sejak tahun 2019. Luasnya sekitar 21 hektar, meliputi di wilayah kerja Kelurahan Fatupoa, Kota Kupang. Terdapat greenhouse, kemudian persemaian, kemudian juga ada kandang-kandang untuk konservasi ex situ satwa liar, yaitu kura-kura leher ular rote. Kemudian rusa timur dan sebagainya. Ada 4 tema wisata ilmiah Olson Bay Research Center yang akan kita kembangkan, yaitu konservasi ex situ kura-kura leher ular rote yang saat ini sudah kita kembangkan oleh peneliti kita. Kemudian wisata ilmiah untuk konservasi ex situ rusa timur. Kemudian yang ketiga adalah konservasi cendana, dan yang terakhir adalah follow-up. Nah, ini 4 tema yang diusung di dalam wisata ilmiah Olson Bay Research Center di KHDTK ini. Diharapkan lokasi ini karena dekat dengan Kota Kupang menjadi destinasi alternatif untuk wisata ilmiah yang hanya ada satu-satunya di Kota Kupang atau di Nusa Tenggara Timur ini. Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan riset prioritas nasional 1, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan BP2 LHK Kupang. Kegiatan prioritas nasional 1 ini merupakan satu dari 7 prioritas nasional agenda pembangunan 2020-2024 yang dilaksanakan dari Bappenas. PSI KLH menerapkan riset berbasis lingkungan. Tugas kami adalah connecting the dot untuk menghubungkan jasa biodiversitas keanekaragaman hayati KHDTK Olson Bay dengan prinsip lingkungan secara keseluruhan. Difokuskan pada KHDTK Olson Bay sesuai dengan program KLHK. Kawasan ini terletak di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, kota yang menjadi transit kapal peseriar menuju Labuan Bajo dan Pulau Komodo, serta kota transit wisatawan yang menuju Kalimutu dan Lembata. Kami melakukan riset di ranah
pencegahan kerusakan, antara lain menghitung daya dukung kawasan yang termasuk ke dalam perencanaan lingkungan. Nah, konsep tersebut dituangkan dalam KHDTK Olson Bay ini yang sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata ilmiah. Aset wildlife atau keanekaragaman hayati ini kan sudah tersedia ya, sudah mencukupi dan sudah mewakili beberapa kawasan yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Itu tinggal diramu saja supaya tujuan pelestarian atau konservasi dari masing-masing spesies dapat tercapai ketika KHDTK ini sudah menjadi objek ekowisata. Nah, kalau kami lihat ini kan asetnya sudah cukup ya, sudah cukup, kemudian endemik, mewakili beberapa bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil-hasil konservasinya pun sudah sangat maju untuk Balai Kupang ini. Namun ada satu catatan, aset itu tidak cukup kalau statusnya ditingkatkan menjadi produk ekowisata atau wisata ilmiah. Nah, sebagai langkah awal dari kegiatan tim ini adalah mengetahui kapasitas sesungguhnya dari Olson Bay dalam menampung para pengunjung atau wisatawan yang mengunjungi kawasan ini sebagai objek pariwisata. Nah, itu yang disebut sebagai daya dukung wisata dari KHDTK Olson Bay. Kami melakukan kajian untuk mengembangkan produk ekowisata. Produk itu artinya setiap pengunjung yang datang ke sini mendapatkan pengalaman apa saja yang bisa dinikmati, apa saja yang bisa dipelajari dari masing-masing atraksi. Contohnya, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengamati atau menikmati Nusa Timur. Kemudian ini seperti di sini contohnya di Persemaian, apa yang bisa didapatkan oleh para pengunjung, kemudian di objek burung maupun kura-kura leher ular rote. Nah, selain pengalaman, apa saja yang bisa dilakukan oleh wisatawan? Misalkan, contohnya di sini ya, ini kan Persemaian terdiri dari bagian-bagian yang baru mulai ditanam, kemudian ada yang sudah mulai bibitnya muncul, kemudian ada bibit usia sekian bulan. Nah, apa yang bisa dipelajari meskipun secara sederhana ya dari bedeng Persemaian. Nah, selain itu produk artinya kita juga menilai fasilitas apa saja yang sudah tersedia untuk mendukung kegiatan wisata, kemudian apa yang akan dirancang berikutnya, apakah personel yang tersedia di KHDTK ini mencukupi jika ekowisata itu dijalankan, dan yang terakhir ditambahkan teknologi, karena kan untuk masa saat ini ya, teknologi itu berperan penting di dalam berbagai kegiatan. Nah, apa saja yang sudah mendukung atau dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung maupun manajemen dalam mendukung terlaksananya kegiatan wisata ilmiah di KHDTK Olson Bay.